Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mau membahas sedikit tentang khodam. Ya, jadi apakah boleh toh seseorang itu memiliki khodam? Nah, mungkin ada yang jawab tidak dan ada boleh yang jawab boleh. Ya, jadi setiap orang itu berhak memutuskan keputusannya masing-masing. Ada yang boleh, adapun ada yang tidak. Nah, jadi kalau menurut saya itu bebas. Karena memiliki khodam itu hak masing-masing orang, tidak ada paksaan. Ya. Jadi khodam itu apa toh sebenarnya? Khodam itu ya tercipta atau hasil dari sebuah lelaku tirakat seseorang ya yang diamalkan itu. Nah, itu akan wujud sebuah khodam yang akan mengikuti diri kita ya, mendampingi kita ya. Itu khodam. Jadi khodam itu macam-macam wujudnya, tergantung apa yang diamalkan ya. Itu. Jadi tergantung apa yang diamalkan seseorang itu. Apakah khodam itu bisa dilihat bagi sedulur yang mempunyai keilmuan atau kemampuan batin, insya Allah bisa melihat dari batinnya ya, melihat seseorang tadi memiliki khodam ataupun tidak itu ya. Nah, kemudian apakah khodam itu berbahaya? Jadi khodam itu aman asalkan khodam yang didapatkan itu ada jalurnya atau ada sanadnya. Nah, sanadnya seperti apa? Misalkan dari guru ya, dari guru yang membimbing tadi. Jadi khodam itu bukan asal-asalan. Misalkan asal-asalan itu gimana? Kita mengamalkan sebuah ajian yang dari Google. Nah, kemudian kita amalkan lah tanpa bimbingan atau panduan dari seorang guru. Nah, itu yang berbahaya. Nah, yang aman itu ada belajar apapun itu dari seorang guru. Itu aman. Ya, jadi jelas. Nah, khodam itu juga bisa digunakan sesuai hajat tertentu. Sesuai khodam kapasitas khodam tertentu. Jadi contohnya misalkan khodam untuk pagar diri, khodam untuk rezekian, khodam untuk pengasihan, khodam untuk pengobatan. Jadi macam-macam. Nah, setiap fungsi dan jenisnya itu tentu berbeda khodamnya itu ya. Jadi khodamnya tentu berbeda. Nah, jadi sedulurku memakai khodam ataupun tidak memakai khodam itu bebas terserah sedulur. Ya, yang penting sedulur kalau ingin memiliki khodam harus ada yang membimbing. Nah, gimana cara merawat khodamnya, gimana cara nambah power khodamnya, gimana cara merasakan energi khodamnya. Nah, itu sedulur harus ada yang membimbing. Ya, itu tentunya. Mungkin itu udah jelas ya dari penjelasan video kali ini. Insya Allah akan saya buat video tentang pengisian khodam secara jarak jauh. Langsung saja untuk pengisian khodam secara jarak jauh maupun jarak dekat itu bisa dilakukan. Misalkan kalau ingin pengisian jarak jauh, sedulur wajib menyebutkan nama lengkap, nama ayah ya, sama foto terbaru dan khodam yang diisi. Jadi nanti bisa diisi secara jarak jauh. Insya Allah kami melakukan pengisian khodam itu hanya dilaksanakan atau hanya dilakukan pada malam Jumat. Nah, jadi sedulur siapkan segelas air putih ya, kemudian menghadap kiblat. Nah, setelah itu sedulur duduk sila seperti ini ya. Nah, kemudian saya isi jarak jauh. Nah, nanti sedulur akan merasakan sesuatu. Ada yang masuk, entah itu energi apa.
Nah, itu akan sedulur rasakan sendiri nanti. Nah, setelah kami isi selama sekitar 15 sampai 30 menit itu udah selesai. Nah, setelah itu air yang sedulur sediakan di dalam gelas itu diminum separohnya, kemudian separohnya dibuat basuh muka itu. Nah, itu udah selesai pengisiannya. Nah, nanti kami akan ajari sedulur gimana cara merasakan kodamnya yang tadi yang sudah saya isi ya. Jadi sedulur bisa merasakan kodamnya, terus gimana cara menambah power agar kodamnya semakin kuat. Kemudian saya akan ajari gimana cara menggunakan kodamnya. Cukup ya, itu. Jadi itu udah jelas, sudah lengkap sekali. Nah, itu bagi sedulur yang ingin memiliki kodam yang secara instan. Nah, secara instan pun juga butuh prosesnya tadi aja ya, seperti itu. Misalkan kalau ingin memiliki kodam sendiri, ya harus minta bimbingan atau mengamalkan sendiri ya. Sedulur harus melakukan puasa, melakukan wirid-wirid tertentu. Itu ya. Nah, kalau diisi itu kita yang melakukan amalannya selama seminggu, kemudian pada malam Jumat itu tadi, nah kemudian diisikan ke dalam atau ke tubuh sedulur itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan video kali ini bagi sedulur yang ingin atau yang berminat ya, yang berminat. Sedulur bisa WA ke nomor saya yang tertera di bawah ini nanti. Itu. Bagi yang tidak berminat ataupun mungkin masih ragu ataupun nggak percaya, nah itu nggak apa-apa, itu bebas. Jadi sedulur boleh minta kepada bimbingan atau kepada seseorang yang ahli dalam bidangnya. Ya, ini khusus sedulur, ini saya bikin video ini karena permintaan sedulur gimana cara melakukan pengisian kodam jarak jauh. Karena kemarin ada sedulur dari luar negeri yang minta bantuan pengisian kodam jarak jauh. Alhamdulillah kemarin sudah berhasil gitu ya. Jadi sedulur pasti merasakan kalau kodam itu masuk ya, tetap sedulur bisa merasakan. Kalau tidak merasakan apapun berarti kodam itu tidak masuk ya. Itu jadi enak, nanti sedulur akan diajari cara merasakan, menambah power dan cara menggunakan kodamnya. Jadi dipastikan kodam itu masuk ke dalam tubuh sedulur. Mungkin itu saja dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase.